Hai, jadi beberapa hari ini gue lagi baca berita dan nontonin video-video tentang 2023. Buat kalian yang belum tahu 2023 apaan dan kenapa lagi heboh banget, kalian tinggal ketik aja di Google atau di YouTube, tulis aja 2023. Jadi sekarang ini inflasi di berbagai negara lagi naik gila-gilaan dan banyaknya juga yang terjadi resesi dan mungkin akan kejadian di Indonesia tahun 2023. Tapi ini belum tentu 100% benar, cuma ada baiknya kalau kita ya mulai bersiap-siap. Kalaupun ini nggak kejadian di Indonesia, seenggaknya kita udah siap-siap dulu daripada tiba-tiba terjadi dan kita nggak siap sama sekali. Nah, dari berbagai berita seram itu, apa yang harus kita lakuin? Kalau gue sendiri, gue udah nyiapin beberapa rencana atau yang sekarang gue lakukan untuk menghadapi tahun 2023. Yang pertama, pastinya gue nyiapin dana darurat. Mungkin dulu itu dana darurat kita cukup untuk nyediain sekitar 3 bulan dari pengeluaran kita aja. Cuma sejak pandemi itu sudah dinaikkan, menurut gue jadi lebih baik tuh 6 bulan untuk dana darurat dari pengeluaran kita. Dan sekarang menurut gue ada baiknya sampai 12 bulan dari pengeluaran kita. Karena di tahun 2023 kita nggak bakal ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun itu, apakah banyak perusahaan yang bangkrut, ataukah bisnis meredup, ataukah ekonomi melemah, dan sebagainya. Jadi ada baiknya kita untuk persiapan terlebih dahulu. Nah, kalau gue sendiri nyiapin dana darurat gue 12 kali pengeluaran bulanan gue. Gue taruh yang pertama ada di bank digital dan di deposito. Bank digital yang gue pakai adalah Bank Neocommerce. Kenapa gue taruh di sini? Karena gue taruh duit di sini itu dia berbunga 6% per tahun. Dan dia bisa ditarik kapan aja tanpa ada lock up period. Kayak gitu. Jadi bener-bener bebas. Bunganya itu dihitung harian. Dan ini bisa ditarik kapanpun. Kenapa gue lebih suka si Bank Neocommerce untuk sekarang? Karena dia masih gratis untuk transfer ke antar bank juga. Jadi gue masih pakailah si Bank Neocommerce. Kemudian gue juga ada taruh deposito di Genius. Itu kenapa gue taruh di Genius? Yang pastinya lebih besar daripada gue taruh di BCA. Jadinya untuk beberapa uang gue taruh deposito Genius yang periodenya cuma 1 bulan aja. Jadi kalau misalkan gue ada sewaktu-waktu butuh duitnya, gue bisa tarik di bulan depannya. Untuk yang tiba-tiba mendadak, gue bisa pakai dari si Bank Neocommerce, seperti itu. Yang kedua, tekan pengeluaran yang nggak perlu. Jadi sekarang ini, karena ekonomi sepertinya bakal sulit, janganlah menghambur-hamburkan uang semudah itu. Dapetinnya susah, tapi dikeluarinnya juga harus susah-susah. Jangan segampang, mau beli apa, beli. Mau beli apa, beli. Jangan. Jadi untuk sekarang, coba ditahan dulu untuk yang nggak perlu. Yang nggak perlu itu seperti kayak hobi kalian yang nggak menghasilkan apapun, yang kalian tuh cuma beli untuk dipajang doang atau diliatin doang, atau ya cuma pengen beli aja. Yang ketiga, mulai rebalancing aset portofolio yang lu punya. Jadi kalau kalian lihat di sini, saham sekarang harganya udah mulai turun ya dari 2 minggu lalu. Jadi kalau misalkan lu lihat di sini, dari bulan terakhir pun, ini udah turun 3,83%. Ini gua ambil dari BNI AM Index, IDX 30. Di sini kalian bisa lihat, sekarang grafiknya udah menurun, dan ya pastinya portofolio gua juga menurun. Jadi menurut gua sekarang ini saat yang tidak tepat untuk masuk di high risk asset seperti saham, kripto, ataupun properti. Jadi menurut gua harus sabar-sabar dulu untuk investasi di sini, mendingan taruh di tempat yang standar-standar aja, yang return yang nggak terlalu tinggi, tapi risknya juga rendah, seperti RDPU atau RDPT atau obligasi, seperti itu. Terus gue juga mau memuji para investor yang sekarang ya, karena kalau misalkan bisa dilihat di sini, walaupun sekarang harga lagi turun, tapi investornya itu tetap meningkat. Dan di bulan ini pun naik nih, AUM dari si BNAM Index dari 1,6 triliun jadi 1,67 triliun. Naik sekitar 70 miliar dan lumayan, walaupun sekarang kondisi marketnya sedang turun. Jadi lebih dewasa daripada yang tahun-tahun kemarin ya. Apalagi tahun 2020 itu benar-benar anjlok parah. Terus di P2P lending yang beberapa yang produktif ini bakal gua tarik juga duitnya, karena menurut gua kalau gua taruh sekarang, ini kan pasti masih keputar sampai tahun depan, di mana tahun depan prediksinya akan gelap gulita, jadi ini bakal gue tarik. Di Acceleran, gue udah matiin fitur auto lendingnya, jadi yang pendanaan udah selesai, duitnya mengendap akan gue tarik sebisanya. Tapi kalau misalkan sampai akhir tahun ini masih ada yang tersisa, ya udah, tapi seenggaknya udah gue tarik duluan.
Walaupun sekarang ini belum ada pinjaman yang sampai macet ya seperti Investri, tapi ada baiknya untuk berjaga-jaga dulu, jadi gue pengen tarik semua dari si Acceleran. Kalau untuk Coinworks, gue nggak tarik karena sekarang ini gue taruh semua duit gue itu ada di CoinRobo. Dan di CoinRobo itu dia punya sistem asuransinya sendiri, dan dia memilih pinjaman mana yang menurut dia tuh aman. Jadi menurut gue masih oke aja kalau gue taruh di CoinRobo. Jadi untuk di Coinworks, gue nggak tarik duitnya. Sedikit bahas tentang si Investri, beberapa dari pembayaran yang terlambat kemarin itu udah dibayarkan, tapi ada juga yang masih belum dibayarkan. Kayak si TAP ini udah 1 tahun masih belum dibayarkan. Kemudian ada juga si BDZV, ini juga belum dibayarkan, dan JYSF ini juga masih belum dibayarkan. Jadi untuk beberapa waktu ke depan, gue nggak tahu sampai kapan, tapi yang pastinya ini masih macet. Dan untuk sisanya, gue nggak akan lagi untuk melakukan peminjaman lagi di sini, karena gue yakin beberapa funding yang akan menyusul itu masih ada kecenderungan untuk telat bayar juga. Jadi ini pasti bakal gue tarik setelah semua selesai bayar. Yang terakhir ada Easy Cash, ini juga bakal gue tarik setelah semuanya ini jatuh tempo ya. Ini bakal gue pindahin semua, dari yang auto allocate bakal gue pindahin semua, langsung redeem ke akun gue. Jadinya ini nggak akan lagi berputar lagi di sini, tapi langsung gue tarik. Seperti itu. Jadi untuk semua P2P bakal gue tarik kecuali si Coinworks karena menurut gue dia masih oke-oke aja dari segi performanya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang punya aset-aset yang berbahaya, ada baiknya dipindahin dulu sementara. Minimal sampai awal tahun depan kita lihat pergerakannya seperti apa. Kalau misalkan baik-baik aja, silahkan balikin lagi. Tapi kalau misalkan terjadi yang terburuknya, kita udah punya persiapannya. Seperti itu. Yang terakhir, persiapan gue untuk menghadapi 2023 yaitu adalah mulai mencari side income, karena nggak bisa cuma ngandelin dari satu pemasukan doang, yaitu kalau gue kerja kantoran, fixed income gue dari gaji kantor, tapi gue juga mau mulai untuk mencari side income yang lain, karena sepertinya bakal sulit untuk di tahun depan, pasti inflasi naik, suku bunga naik juga, semuanya bakal mahal. Kayaknya yang kemarinnya cukup, sekarang bakal jadi ngepas banget. Jadi ada baiknya untuk mencari side income tambahan. Ya, mungkin dari jualan aplikasi web. Kalau lu mau pesan boleh ya DM gue. Gue bisa buatin semua aplikasi web atau ya website company juga boleh, company profile. Kontak gue aja atau chat gue, boleh banget. Di DM Instagram atau di YouTube, terserah, bebas lewat mana aja. Oke, mungkin segini buat video kali ini. Mungkin ini video untuk pengingat diri gue juga untuk menghadapi tahun 2023. Dan buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan bermanfaat, boleh di-share. Tapi kalau enggak, juga tinggal tulis di kolom komentar apa yang kurang. Dan kalau mau koreksi juga boleh banget. Nanti gue bacain komentar satu-satu. Thank you buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bersiap 2023.